Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID. Video kali ini saya akan bahas lagi sebuah TWS Bluetooth yang saya sendiri sebenarnya udah lama banget penasaran tapi nggak pernah untuk jadi beli. Sebelumnya saya sendiri udah pakai dua TWS dari Plextone 4 Game yang sesuai fiturnya emang lebih sering dipakai ngegame, dan juga Hailu T15 kalau untuk urusan selain gaming. Tapi pada akhirnya karena penasaran gimana sih kualitas barangnya, akhirnya saya coba beli. Oke, jadi inilah dia AirPro, TWS Bluetooth yang bentuk dan fiturnya dimirip-miripin sama AirPod generasi kedua milik Apple. Kalau AirPod generasi 2 dijual resmi dengan harga 2,3 juta untuk standar case dan 2,8 juta untuk case dengan wireless charger. Nah, si AirPro ini dijual nggak sampai 10%-nya alias hanya 180.000 aja. Saya belinya di Tokopedia, dan buat yang penasaran juga kayak saya, link pembeliannya bisa dicek di deskripsi video di bawah. Nah, tentu aja dengan harga 180.000 bikin saya penasaran sama kualitas secara keseluruhan. Karena menurut saya TWS standar yang kualitasnya masih bisa diterima itu ada di range harga paling rendah antara 250.000 sampai 300.000. Karena kalau udah di bawahnya biasanya ujung-ujungnya malah bikin kecewa. Nah, ini dia box dari AirPro yang bener-bener mengcopy abis AirPod generasi 2-nya si Apple. Mulai dari bentuk box, warna, dan penempatan stiker-stiker informasi. Kalau mata kalian jeli bisa diperhatiin kualitas printing boxnya agak kurang bagus karena gambar AirPod bagian depan dan belakangnya agak ngeblur dan kurang detail seperti di produk aslinya. Isi di dalam boxnya ada manual book yang kualitas printingnya juga kurang bagus, dan dapat juga kabel lightning port seperti di AirPod aslinya. Oh ya, AirPod ini saya beli varian yang udah support wireless charging. Jadi bisa dipakai kabel dan juga pakai wireless charger kalau mau ngecas. Keren juga sih, dengan harga 180.000 bisa dapat fitur wireless charging. Kalau kita bicarain tampilan secara fisik, ya betul banget kalau AirPro ini 99% mirip kayak AirPod-nya Apple. Mulai dari case, port, tombol, LED indikator, sampai tulisan-tulisan detail yang ada di beberapa posisi. Nggak sampai di situ, di bagian earbuds-nya juga ternyata mirip banget sama AirPod. TWS ini punya touch control yang bisa kontrol navigasi mulai dari musik, panggilan telepon, sampai ke voice assistant yang sama-sama bekerja dengan baik entah itu di smartphone Android maupun di iPhone. Khusus untuk di iPhone ada animasi pop-up ketika AirPod-nya kita buka yang bisa nampilin status persentase baterai di case dan juga di kedua earpods-nya. Oh ya, AirPods ini juga bisa di-rename dan diatur fungsi double tap-nya untuk di smartphone iPhone. Fungsi proximity sensornya juga bekerja dengan baik, dimana kalau AirPod-nya kita lepas dari telinga, maka musik player atau video player akan berhenti, dan kalau AirPod-nya kembali dipasang ke telinga, maka musik atau video player akan kembali berjalan. Untuk fitting di telinganya sendiri, AirPod ini udah cukup ngepas dan cukup nyaman, cuma untuk isolasi suara dari luarnya agak kurang, mengingat earphone ini jenisnya adalah half in ear dan nggak punya noise cancellation. Kualitas material di case-nya emang nggak sebagus AirPod asli, tapi buat harga segini masih bisa dibilang bagus. Aktivitas keluar masuk AirPod ke dalam case-nya juga lancar-lancar aja dengan pin magnet yang cukup kuat buat nahan kedua earpods-nya. Yang kelihatan murah ada di engsel buat tutup case-nya yang menurut saya agak ringkih dan kurang solid. Dan karena dimensinya mirip sama AirPod yang asli, maka AirPod ini juga kompatibel dan muat kalau dipakein case aftermarket yang dijual di pasaran. Sekarang mari kita bahas kualitas audionya. AirPod ini punya dua codec audio yaitu SBC dan juga AAC. Karakter suaranya sesuai sama harganya, agak nge-flat, clarity-nya kurang, dan juga treble-nya lebih dominan dibandingkan sama bass-nya. Kalau saya bandingin sama dua TWS yang biasa saya pakai, menurut saya kualitas audionya masih sedikit lebih baik dari Plextone 4 Game, tapi ada sedikit di bawah dari Hailu T15 kalau soal clarity dan detail suara. Tapi kalau smartphone dan musik player kalian support equalizer untuk TWS Bluetooth, maka kualitas audionya masih bisa dibikin sedikit lebih enak, tentunya menggunakan preset equalizernya. Nah, yang cukup menarik buat saya adalah meski AirPod ini nggak punya fitur game mode atau fitur low latency, tapi ternyata ketika dipakai buat main game online misalnya PUBG Mobile, delay yang saya rasain nggak terlalu terasa secara signifikan. Bahkan delay yang dihasilin mirip sama kedua TWS saya. Padahal dua TWS saya itu punya fitur gaming mode yang bikin koneksi audionya jadi rendah latency. Selain itu, kualitas mikrofon dari TWS ini menurut saya udah cukup jernih dalam menangkap sumber suara,
meskipun harganya cukup terjangkau. Halo, ini adalah contoh perekaman audio menggunakan mikrofon internal dari AirPods. Nah, ini contoh hasil suaranya. Gimana? Apakah cukup bagus hasil suara dari built-in mikrofonnya? Kapasitas baterai kedua earphone-nya masing-masing 45 mAh yang dari kondisi full baterai bisa dipakai selama kurang lebih 3 jam dengan volume disetel di 50%. Sedangkan case-nya sendiri punya kapasitas baterai 400 mAh yang butuh waktu pengecasan sampai full sekitar 2 jam. Ada dua cara untuk ngecas AirPod ini. Yang pertama pakai kabel Lightning atau pakai wireless charger karena ini adalah varian yang support wireless charging. Oke, saya yakin siapapun yang beli AirPod ini adalah orang-orang yang mungkin lebih mentingin sisi gayanya dengan budget yang terbatas ketimbang untuk nikmatin kualitas audionya. Karena saya sendiri udah jajal kalau suaranya masih lebih enak Hailu T15 dengan settingan by default. Kalau mau suaranya sedikit lebih enak, kalian harus capek-capek utak-atik sedikit lewat setup equalizer di musik player kalian. Cuma yang bikin saya lumayan takjub sama TWS ini adalah fitur wireless charging dan sensor proximity-nya yang bekerja dengan sangat baik, padahal harga TWS ini cuma 180.000 aja. Dan buat dipakai buat gaming, delay-nya juga nggak terlalu terasa signifikan. Kayaknya rada susah juga cari TWS yang punya kedua fitur tadi dengan harga yang sama. Oke, semuanya sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian penasaran juga dan pengen nyobain TWS ala-ala AirPods ini, bisa cek link pembeliannya di bawah. Jangan lupa buat like dan subscribe supaya saya jadi lebih semangat untuk bikin konten-konten seputar gadget dan temen-temennya kayak di video ini. Sampai ketemu lagi di video-video Teknoza ID berikutnya. Saya Stepian, pamit.